Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya ingin membahas mengenai 5 kunci urip selamat dan yang menghadirkan pitulungan bagi panjenengan di dunia. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, konsep ini di luar pembicaraan mengenai ibadah nggih. Kalau ibadah itu semua yang beriman, semua manusia itu tahu. Setiap ajaran agamanya pasti menyarankan supaya hidup selamat adalah dengan cara beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dan sebagai orang yang beragama, yang namanya ibadah itu adalah wajib dan yang menyelamatkan kita kelak. Tetapi dulur, dengan ibadah saja ini tidak cukup tanpa adanya kesadaran diri. Dan di sini saya ingin menumbuhkan di mana ruang terdalam panjenengan yang mungkin belum tersadarkan nggih, yang tidak tahu apa yang mesti dilakukan selain dari yang panjenengan lakukan secara rutin. Jadi ilmu itu luas nggih dulur. Kalau kita hanya berpatokan pada satu saja tanpa memahami yang lain, maka kita tidak akan tahu bahwa ilmu Tuhan itu bahkan ketika diomongkan itu tidak akan cukup sampai seumur hidup. Dan ketika ditulis tidak akan cukup air laut sebagai tintanya. Jadi bagi panjenengan yang mungkin saat ini belum bisa menumbuhkan kesadaran diri nggih, daripada buang-buang waktu tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan, lebih baik video-video saya jangan ditonton. Tetapi ketika panjenengan sudah bisa menerima kesadaran diri panjenengan sendiri, maka monggo disimak untuk menambah kesadaran diri panjenengan dan meningkatkan pengetahuan panjenengan yang mungkin belum panjenengan dapatkan dari ajaran yang panjenengan anut nggih. Saya yakin setiap manusia pasti menginginkan hidup selamat di dunia nggih. Urip selamat menghadirkan, mendatangkan keberuntungan dan pitulungan atau pertolongan di saat membutuhkan. Dan yang akan saya sampaikan ini adalah mengenai pertolongan yang sebenarnya panjenengan ciptakan sendiri, hasil dari perbuatan panjenengan sendiri. Jadi ketika panjenengan di saat-saat sulit tidak ada yang menolong, maka sebenarnya Tuhan membalikkan apa yang pernah panjenengan perbuat, kebaikan-kebaikan panjenengan, ketaatan panjenengan kepada panjenengan sendiri. Meskipun mungkin lantarannya itu melalui orang lain, tetapi pada hakikatnya adalah dari yang panjenengan tanam sendiri. 5 kunci hidup selamat di dunia dan yang menghadirkan pertolongan bagi Anda sendiri adalah yang pertama, jauhi apa yang menjadi larangan Gusti Pangeran. Artinya adalah menjauhi segala yang menjadi larangan Tuhan nggih. Kalau melakukan apa yang diperintahkan, saya rasa semua orang itu bisa melakukannya. Apalagi dalam momen-momen tertentu setiap manusia ketika terbuka kesadarannya dia akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi untuk menjauhi atau menghindari apa yang menjadi larangan Tuhan ini tidak semua manusia bisa atau sanggup karena dalam kondisi atau keadaan yang berbeda-beda. Disuruh beribadah semua orang bisa melakukan tetapi ketika dilarang hal-hal yang berkaitan dengan kesenangannya, ini kadang sulit. Karena semua manusia itu punya nafsu. Kalaupun saat ini ada manusia yang hidupnya lurus-lurus tanpa melakukan kesalahan, sama sekali tidak melakukan kesalahan,
itu bukan berarti selamanya dia lurus. Pasti suatu ketika akan mendapat tantangan atau ujian di mana disengaja maupun tidak disengaja menemui kesalahan. Karena namanya manusia nggih, menungso, menus panggonane dosa, tempatnya salah dan hilaf. Jadi tidak mungkin manusia itu sama sekali tidak melakukan kesalahan. Yang taat beribadah pun tidak luput melakukan hal-hal yang menjadi larangan Tuhan. Semua itu sama nggih dulur, padha duweni nggembul dosa dewi-dewi. Nanging yang baik adalah manusia yang bisa menyadari apa yang menjadi kesalahannya dan berusaha untuk menjauhi atau meninggalkan apa yang menjadi larangan Tuhan. Dalam ajaran Jawa ditekankan untuk menghindari atau menjauhi moh limo, yaitu main, medok, mendem, madat, maling. Mendem ini meminum sesuatu yang bisa memabukkan, nggih. Kemudian main ini adalah judi. Judi tidak hanya sabung ayam, nggih. Kalau zaman dahulu gak hanya otok, gak hanya kartu, tetapi zaman sekarang lebih modern adalah judi online, ya. Di mana sesuatu yang mempertaruhkan dengan uang atau bahkan pilihan, nggih, pilkada, milih jagone sapa, ya kudu sing menang pilihane engko oleh dhuwit. Lah itu namanya juga main, nggih. Ini tanpa disadari. Banyak yang nggak ngerti. Kadang ini dianggap sesuatu bisnis atau sesuatu momentum, nggih. Padahal maknanya ini sama, main atau judi. Kemudian medok artinya adalah berbuat zina, nggih, di mana melakukan hubungan kepada banyak wanita yang bukan pasangan sahnya, suka berganti-ganti pasangan atau suka ke tempat pelacuran. Yang keempat ini madat adalah menghisap sesuatu yang bisa membuat candu, contohnya menggunakan narkoba, terus menghisap ganja. Jadi sesuatu yang tanpa dikonsumsi, yang hanya dihisap saja, ini bisa membuat orang candu, menghilangkan kesadarannya, sehingga melakukan apapun itu tanpa disadari pengaruh dari apa yang dihisapnya. Kemudian yang kelima maling, ini sudah jelas, maling ini mencuri. Mencuri saat ini tidak hanya mengambil barang saja dulur, tetapi mengambil yang bukan haknya, itu juga namanya mencuri, ya. Contoh mungkin ini tidak kepikiran bagi banyak orang, nggih. Geser patok tanah, nggih, batas tanah, itu namanya juga mencuri loh, dulur. Kemudian mengambil godongan, ya, gak nandur tapi njukuk, yang mana itu milik tetangga, mengambil tanpa izin itu juga mencuri walaupun sepele, nggih. Pokoknya mengambil sesuatu tanpa izin terlebih dahulu dan mengambil yang bukan haknya dan yang tidak jelas asal usulnya, tetapi itu milik orang lain, jelas milik orang lain, itu namanya mencuri. Terutama korupsi, ini parah ini. Korupsi ini tidak hanya uang loh dulur, jangan salah. Korupsi waktu juga bisa. Anda bekerja dibayar selama 8 jam misalkan, nggih. Anda santai-santai saja hanya mau bekerja 3 jam, yang 5 jam itu memanipulasi waktu. Ini namanya juga korupsi. Dan sebenarnya korupsi ini tidak hanya pada tingkat tinggi gitu lur. Yang terendah di kita ini sebenarnya tanpa sadar juga pernah melakukan yang namanya korupsi. Jadi kalau disuruh melakukan hal yang diperintahkan Tuhan itu semuanya bisa, semuanya mampu. Tetapi tidak semua orang mampu menjauhi apa yang menjadi larangan Tuhan. Kenapa Tuhan melarang? Pasti di situ ada hal-hal baik bagi dirimu, nggih. Karena yang saya sebutkan tadi, moh limo itu pasti merugikan, nggih. Pasti efeknya ini jangka panjangnya sangat tidak baik bagi hidupmu. Makanya lek pengen selamat, jauhi itu tadi moh limo.
Yang kedua, pengen kuncine urip slamet adalah menerima apa yang menjadi ketentuan Tuhan untukmu. Contohnya adalah besar kecilnya rezeki yang Anda dapatkan itu diterima, itu tetap berterima kasih nggih. Karena walaupun kecil lek barokah kuwi mesti babar dulur. Dan ketika panjenengan ada rasa menerima nggih apa yang menjadi ketentuan Tuhan, pasti akan ada yang namanya pitulungan yang tak terduga untukmu. Keajaiban di luar sepengetahuanmu. Contoh lainnya adalah menerima kondisimu saat ini. Saya percaya dulur setiap orang ingin meningkatkan kualitas hidupnya, pengen hidup lebih baik, dan itu memang harus ditingkatkan. Tanda orang yang rajin itu adalah meningkatkan dirinya untuk menjadi lebih baik dari segi kualitas hidupnya. Tetapi ada di mana seseorang memang harus menjalani proses yang namanya melewati jalan yang mungkin tidak mulus. Jika saat ini kondisi panjenengan sedang susah, sedang sulit, sedang pelik, maka nikmati dulu apa yang menjadi ketentuan Tuhan saat ini sambil berusaha, berdoa, dan mengupayakan. Renek dulur ceritane wong poso tanpa riyo. Setiap orang yang menjalani puasa akan menemui yang namanya hari raya. Begitupun kondisi panjenengan saat ini, di mana ketika panjenengan mengalami kesulitan, kepelikan, soro rekoso, itu tidak ada yang sia-sia dulur. Kalau panjenengan belum bisa mengunduhnya, nanti keturunan panjenengan yang akan mewujudkan apa yang panjenengan usahakan. Kalau tidak demikian, maka pitulungan yang panjenengan tanpa sadari akan panjenengan nikmati. Buah dari pengupayaan panjenengan yang terasa abot soro wimau. Dan begitu pun sebaliknya, kalau kondisi panjenengan saat ini sedang baik-baik saja, jangan sampai terlena ojo dumeh. Kabeh kuwi ujian. Penak soro, apik elek, susah bungah kuwi wis gandengan dan itu ujian. Dan contoh yang ketiga adalah menerima jodohmu. Lilo legowo, nrimo kekurangane nggih. Karena pada dasarnya orang itu biasanya mau yang baiknya saja. Engko lek wis ketok eleke, terlihat aslinya kadang itu ndak mau. Dulur, yang namanya jodoh nggih, pasti kalau ada baiknya itu pasti ada kekurangannya. Jodoh kuwi tembung garwa dulur, sigaran nyawa. Jadi lek pasangane panjenengan seperti apa nggih kekurangannya, ya itu adalah bagian dari kekurangan panjenengan yang perlu panjenengan tutupi nggih. Satu kesatuan yang utuh. Terkecuali yen jodohe panjenengan gak saklumprahe perilaku manungsa, itu baru boleh panjenengan meninggalkan. Tetapi ketika hanya panjenengan melihat kekurangannya saja, padahal dia juga memiliki kelebihan, panjenengan ini artinya tidak menerima apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Tak omongi dulur, kabeh wong asline padha wae. Yang panjenengan lihat baik itu belum tentu baik 100%. Yang panjenengan lihat jelek itu juga belum tentu keseluruhannya itu jelek. Kalau sudah berpasangan memang akan terlihat aslinya. Jeleknya itu apa saja nggih. Tetapi yojo disawang eleke tok. Pertimbangkan kebaikan dia selama menjadi pasangan Anda. Karena kalau mencari yang sempurna itu tidak akan ada di dunia dulur. Manusia itu sama, memiliki kekurangan dan kelebihan, dan tugas kita ketika sudah berpasangan adalah melengkapi apa yang menjadi kekurangannya hingga menjadi pasangan yang sempurna. Kunci urip slamet yang ketiga adalah berbuat baik pada sekitarmu. Contoh berbuat baik di sekitarmu nggih. Kalau hidup di lingkungan ya sama dengan tetangga,
Kalau di dunia kerja ya sama rekan kerja, kalau di sekolah ya sama teman-temannya di sekolah. Jadi dimanapun panjenengan berada itu namanya di sekitar panjenengan, ya. Tidak melulu tentang yang menjadi tempat tinggal panjenengan saja. Mengapa? Karena ketika panjenengan berbuat baik di sekitar panjenengan, itu yang akan mendatangkan pertolongan bagi panjenengan. Contohnya panjenengan lebih banyak menghabiskan waktu beraktivitas di pekerjaan, ya. Nah, ini berbuat baiknya ya di sekitar pekerjaan panjenengan, di mana kita ini adalah manusia yang saling membutuhkan. Walaupun kebaikan kita ini yang membalas bukan orang yang kita tolong atau kita bantu, tetapi akan ada pertolongan di mana yang nilainya sama dengan yang panjenengan lakukan, bahkan bisa lebih, karena semesta itu membaca vibrasi panjenengan, nggih. Niati panjenengan, sikap dan perilaku panjenengan, nggih. Jadi tidak harus dikembalikan, ditolong oleh orang yang kita tolong. Kemudian kalau di lingkungan sekitar, di sekitar rumah misalkan, nggih, tidak hanya pada tetangga, tetapi bisa pada yang lainnya juga, nggih. Binatang-binatang yang datang kepada panjenengan, mungkin kucing, nggih. Kucing liar datang, kemudian panjenengan kasih makan. Nah, ini juga contoh perilaku berbuat baik pada sekitar. Yang keempat, perlakukan orang lain sama seperti Anda ingin diperlakukan. Cintai saudaramu seperti layaknya Anda mencintai diri sendiri. Apa hubungannya, Mbak Vika? Hubungannya adalah menuai. Siapa sih dulur yang tidak ingin diperlakukan dengan baik? Semua orang pasti ingin diperlakukan dengan baik, nggih. Nah, kalau pengen diperlakukan dengan baik, maka kita pun juga harus memulainya, memperlakukan orang lain dengan baik, mencintai saudara kita selayaknya kita mencintai diri kita. Kuwi lho sing diarani jenenge wong tulus itu, dulur. Tetapi Mbak Vika, ketika kita berbuat baik, belum tentu kita dapatnya juga baik. Belum tentu orang lain memperlakukan kita dengan baik sama seperti perlakuan kita. Baik, memang tidak semua orang akan sama memperlakukan kita selayaknya kita memperlakukan mereka. Tetapi dulur, semesta itu tidak pernah salah ketika memberikan pitulungannya pada manusia-manusia yang memiliki ketulusan dan kesadaran tinggi. Mungkin panjenengan tidak akan percaya karena panjenengan belum mengalaminya. Tetapi bagi orang-orang yang sudah ngecak nih ilmu kesadaran tinggi yang mana menghidupkan spiritualnya dengan cara-cara bersikap tanpa mengharap imbalan, maka pertolongan itu nyata adanya. Mereka mempercayai bahwa apa yang mereka keluarkan itu akan mereka dapatkan tanpa diminta. Kalau orang lain tidak bisa memperlakukan dengan baik dirimu, sedangkan dirimu full effort kepada orang lain, maka semestalah yang akan menggantikan apa yang keluar dari panjenengan. Begitupun sebaliknya, nggih, ketika kita punya niat buruk, niat jahat dan perilaku tidak baik pada orang lain, mungkin orang lain itu tidak membalas kita, tapi nanti kesialan, kesulitan itu akan datang menghampiri tanpa disadari apa penyebabnya. Makanya kalau panjenengan ngemati kehidupan seseorang yang hidupnya itu kok dia berasa sial selalu, coba lihat apa yang dia perlakukan pada orang lain, apa yang dia pikirkan tentang orang lain, dan apa niatnya terhadap orang lain. Yang tahu itu hanya dirinya sendiri. Dan sederhananya ini adalah konsep tentang memanusiakan manusia. Banyak orang yang merasa dirinya baik tetapi belum paham bagaimana cara memanusiakan manusia. Dan yang kelima, kunci urip selamat menghadirkan pitulungan itu adalah jangan banyak tertawa. Loh, kok iso Mbak Vika? Bisa. Orang yang banyak tertawa itu akan mematikan hatinya.
Tertawa loh dulur ya. Tertawa adalah mengeluarkan suara dengan membuka mulutnya. Dan ini bisa diartikan sebagai terbahak-bahak. Itu tidak dianjurkan. Banyak tertawa artinya sering. Mereka yang suka tertawa, terbahak-bahak, maka hatinya akan mati. Sehingga ketika ada nasihat, ketika ada anjuran yang baik, maka akan disanggah atau dianggap sesuatu yang menyinggungnya. Sulit menerima yang namanya kebenaran. Ini sangat berlawanan atau berbeda dengan yang namanya tersenyum. Kalau tersenyum itu cukup menggerakkan bibir saja tanpa terlihat gigi maupun rahang atau lidahnya. Dan tersenyum ini justru dianjurkan karena senyum adalah wujud dari sedekah juga, selain menjadikan diri awet muda. Jadi bedanya tertawa dengan tersenyum itu jauh sekali nggih dulur. Kalau sering tertawa ini tidak dianjurkan, tetapi kalau tersenyum ini justru dianjurkan. Dan orang yang banyak tertawa itu biasanya adalah orang yang paling banyak menyimpan kesedihan, juga orang yang dekat dengan tangisan. Ini tidak hanya tentang ajaran budi pekerti luhur Jawa nggih dulur, tetapi dalam ilmu psikologis itu juga ada karakter orang yang banyak tertawa itu seperti apa. Orang yang bijak akan merenung akan hal ini, dan orang yang bodoh akan tersinggung dengan perkataan seperti ini. Dulur, apa yang saya sampaikan tidaklah sempurna, tetapi setidaknya ada sedikit goresan tinta yang mana mungkin bisa mengena di hati Anda dan bisa meningkatkan kesadaran diri yang ada di lubuk terdalam hati panjenengan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tersampaikan pada jiwa-jiwa yang sedang meningkatkan kesadaran tingginya. Mari dulur kita ciptakan keselamatan diri dan juga pitulungan yang berasal dari pekerti kita sendiri. Saya Fitri Ika, salam rahayu.